Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu prasyarat agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD adalah adanya aparatur sipil negara yang berkualitas dan punya future-oriented. Jadi kalau future oriented kan berarti dia harus digital savvy, harus menguasai keterampilan digital dan harus berpikir juga terhadap the future daripada negara kita. Nah, salah satu tantangan utama adalah lepas dari jebakan negara penghasilan menengah. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan sudah diberi mandat berbicara dengan partai lain untuk menjalin koalisi pada Pilpres 2024. Komunikasi itu sudah dilakukan dan keputusan akan segera diambil. Dan demikian tentu tinggal final negotiation dengan partai-partai yang selama ini memang Partai Golkar berkomunikasi. Dan mudah-mudahan dengan mandat penuh ini kita bisa segera membuat suatu keputusan. Terkait dengan adanya kabar dorongan digelarnya Munaslup untuk mengganti Ketua Umum, Airlangga menegaskan itu tidak berasal dari internal Partai Golkar, melainkan dari pihak eksternal. Saya rasa itu kan eksternal, bukan internal Golkar. Tentu eksternal tidak bisa mendikte ataupun mengatur internal Golkar. Sahabat Liputan 6, kembali lagi bersama dengan saya Ratu Sria Sumirat di Bincang Liputan 6. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang tokoh yang pastinya sedang sangat sibuk karena selain mengurus perekonomian Indonesia, beliau juga sedang menyiapkan partainya menuju pemilu 2024. Siapa lagi kalau bukan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ratu. Iya, alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah mau berbincang bersama dengan kami ya, Pak. Ya. Ngomong-ngomong kita sama-sama nih bajunya Pak, ijo-ijo ya. Satu nada. Satu nada untuk hari ini. Nah, Ya. Bapak langsung saja kita kepada pertanyaan pertama ya, Pak ya. Kebetulan nih, pertumbuhan ekonomi Indonesia kan memang sedang baik ya, meski ekonomi dunia sedang melambat nih. Ya. Bagaimana perkembangan dan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD nih, Pak? Ya, pertama tentu Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa sudah waktunya kita masuk menjadi member OECD. Saya sudah bersurat kepada OECD dan sudah melakukan Zoom dengan Sekjen OECD dan OECD sudah merespons secara positif. Artinya OECD sudah menginformasikan kepada seluruh anggotanya bahwa Indonesia berniat menjadi anggota dan ini menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mendaftar di OECD. Kemudian yang berikut juga Brazil juga menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Paris dan kepingin masuk menjadi OECD juga dan ingin bersama-sama dengan Indonesia. Dan sekjennya akan ke Indonesia minggu ini. Jadi memang responsnya sangat cepat. Respon sangat baik sejauh ini ya. Ya. Bapak juga mengatakan adanya aparatur sipil negara atau ASN yang berkualitas menjadi prasyarat penting Pak bagi keanggotaan OECD. Ya, kemarin kan pada waktu perekrutmen anggota PSN, nah saya berharap bahwa ASN yang direkrut juga future oriented. Jadi kalau future oriented kan berarti dia harus digital savvy, harus menguasai keterampilan digital dan harus berpikir juga terhadap the future daripada negara kita. Nah, salah satu tantangan utama adalah lepas dari jebakan negara penghasilan menengah. Nah, negara OECD itu rata-rata per kapita income-nya 11.000. Nah, Indonesia masih 4.750 saat sekarang, diharapkan akhir tahun bisa 5.000 dan tahun depan 5.500. Jadi tentu 5.500 sampai dengan 11.000 itu butuh roadmap dan butuh ASN yang mumpuni, yang mampu untuk membawa kita ke arah sana. Baik. Apa keuntungan bisa diraih Indonesia jika bergabung dalam koalisi ini? Ya, pertama tentu kita punya roadmap menuju negara maju. Karena anggota OECD adalah seluruhnya negara maju.
Kemudian kedua, kita punya roadmap mengenai standar-standar yang harus kita siapkan. Standar itu termasuk dalam pembuatan regulasi, pembuatan undang-undang, mekanisme mulai dari pembentukan undang-undang di DPR sampai dengan implementasi di pemerintah. Yang ketiga, tentu standar ASN yang diperlukan itu perlu comparable dengan negara-negara maju yang lain. Kemudian kita mendapatkan peer review, jadi review dari berbagai negara, sehingga tentu review-review ini sangat penting untuk membuat kebijakan-kebijakan ke depan. Oh, seperti benchmark ya Pak? Benchmarknya jelas. Oke, so the future of Indonesia's economy is very bright ya Pak? Ya. Baik, sekarang kita berlanjut nih Pak soal Golkar. Ya. Nah Bapak, jelang pemilu 2024, apa langkah Partai Golkar untuk meningkatkan raihan suara? Ya, pertama tentu Golkar sudah merekrut calon legislatif baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, kemarin kita sudah daftarkan di KPU dan seluruhnya lolos. Itu terkait dengan seluruh calon berbasis alphabetical. Nah, sekarang ke depan kita akan susun formasi berdasarkan nomor urut. Karena sekarang kan hasil keputusan MK sudah jelas, sehingga dengan demikian dengan sistem proporsional terbuka ini ya tentu kita melihat bahwa caleg-caleg yang kita pasang ini harus diprioritaskan berbasis kepada nomor prioritas. Namun tentu kita mendorong agar seluruh kader ini bisa bersiap-siap untuk menyapa masyarakat. Ya. Dengan semua persiapan itu, apakah Partai Golkar optimis bisa meraih suara lebih tinggi daripada pemilu? Ya, target kita sekarang antara 116 sampai dengan 120 atau 20%. Jadi target memang lebih tinggi dari 2019 yang lalu, karena pada waktu 2019 kan periode Golkar digonjang-ganjing. Ada di awal ada 2 kepengurusan, kemudian ada ketua umum yang bermasalah, baru saya masuk di 2017. Jadi periode itu adalah periode yang sangat dinamis pada waktu itu. Namun alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan posisi di nomor 2. Sehingga tentu 2024 ini kita harus lebih siap dan hasilnya lebih baik. Meningkat terus ya setiap tahunnya Pak. Ya. Nah, kata Bapak, Golkar juga sudah menyiapkan visi untuk Indonesia hingga 2045 nih Pak. Itu seperti apa? Apakah sempat disounding ke Presiden atau pemerintah, atau harus menunggu kader Golkar jadi Presiden? Ya, pertama tentu visi 2045 sudah kita persiapkan di periode 2014 kemarin sampai dengan 2019. Dan sekarang pemerintah juga menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang 2025 sampai dengan 2045. Nah, apa yang dibawa oleh visi dan misi yang dikerjakan oleh Partai Golkar itu melibatkan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Nah, sekarang tentu dengan RPJP Golkar menyiapkan narasi lagi, di mana narasi untuk kampanye itu termasuk visi misi menuju Indonesia maju dan sejahtera di 2045. Visi Indonesia Emas bisa. Luar biasa sekali Bapak, Ya. dan ini visinya panjang ya sampai Ya. 2045. Ya. Setelah Bapak mendapat dukungan dari 3 unsur Ketua Dewan Partai Golkar dan DPD seluruh Indonesia, apakah Golkar sudah menentukan arah dukungan atau koalisi di Pilpres 2024? Ya, pertama tentu Golkar soliditasnya 100%, di mana 100% DPD tingkat 1 mendukung soliditas, dan itu juga komitmen terhadap keputusan yang berjenjang yang sudah dilakukan, Rapimnas, Munas, Rapimnas maupun Rapat Kerja Nasional, dan kemarin dalam silaturahmi juga menegaskan kesiapan dan soliditas. Kemudian seluruh Dewan Senior, Dewan Pembina, Pak Abu Rizal Bakri, Dewan Pakar Pak Agung Laksono, Dewan Kehormatan Pak Akbar Tanjung, seluruhnya solid mendukung keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas, sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk berbicara dengan partai-partai yang lain. Nah, tentu dengan modal kekuatan ini dan juga seluruh ormas yang ada di Partai Golkar, ada 10, itu semua satu komando. Nah, dengan demikian tentu tinggal final negotiation
dengan partai-partai yang selama ini memang Partai Golkar berkomunikasi. Dan mudah-mudahan dengan mandat penuh ini kita bisa segera membuat suatu keputusan. Ya. Tentunya juga yang terbaik terus untuk Golkar ya Pak. Bagaimana strategi Golkar memobilisasi kader di akar rumput nanti? Apakah katanya di kader daerah juga masih gelisah dengan posisinya Pak? Ya, saya pikir kader itu kan tergantung keputusan dari nomor calon legislasi. Jadi segera sesudah diputuskan mereka akan juga langsung melakukan sosialisasi di masyarakat. Baik. Ya. Pak, mungkin nih menurut prediksi Bapak saja ya, Pilpres 2024 nanti akan 1 putaran atau 2 putaran Pak? Pilpres tergantung yang mendaftar berapa pasang. Jadi kalau yang mendaftar 2 ya 1 putaran. Tapi kalau yang daftar 3 paslon, kemungkinan ya 2 putaran. Oke, baik. Jadi semuanya tergantung kan? Tergantung siapa yang daftar. Ya. Pihak mana sebenarnya nih Pak yang di internal Golkar menginginkan digelarnya Munaslup? Masih ada potensi atau sudah tutup buku Pak? Saya rasa itu kan eksternal, bukan internal Golkar. Tentu eksternal tidak bisa mendikte ataupun mengatur internal Golkar. Ya. Kalau begitu. Nah, Bapak sekarang kita juga ingin tahu nih tentang pribadi Bapak sendiri. Ya. Bapak dikenal sangat mengagumi prinsip-prinsip hidup dari Mahatma Gandhi. Ya. Apa Pak? Ya, tentu ada hal yang banyak yang diberikan contoh oleh beliau. Nah, beliau adalah salah satu yang mendorong moralitas dalam berpolitik. Jadi politik harus berprinsip misalnya, atau moralitas untuk kehidupan. Misalnya kalau ingin menjadi kaya ya harus bekerja. Nah, juga kalau orang cerdas itu harus punya hati nurani. Nah, jadi banyak hal yang disampaikan oleh beliau yang sangat cocok dengan keadaan sekarang. Jadi dikatakan freedom itu akan boleh terjadi selama freedom untuk berbuat kesalahan juga ada. Jadi tidak hanya yang benar saja, tetapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi ini sesuatu hal yang sangat humanis, karena beliau kan terkenal sebagai orang yang humanis. Pandangannya sangat seimbang juga ya Pak, ya. Selalu bisa belajar dari kesalahan yang ada. Ya. Nah, Bapak sebagai anak dari seorang menteri, apakah waktu kecil juga pernah membayangkan Pak akan menjadi menteri juga? Waktu kecil ya tentu kepinginnya jadi insinyur, kemudian jadi pengusaha. Kalau politik pada waktu kecil ya belum kepikiran. Ya. Oke, tapi sekarang tiba-tiba jadi menteri ya Pak ya? Ya, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Bapak apakah benar Pak, sejak kecil pernah bercita-cita jadi pendekar kungfu Pak? Kalau pendekar kan karena banyak film, Ip Man, Bruce Lee, Iya. Kemudian ada Jet Li, kemudian juga banyak tokoh-tokoh lain yang memang semuanya wushu. Oke. Ya. Memangnya apa yang menarik dari bela diri itu Pak? Ya, bela diri wushu itu ada 2 jenis. Satu seperti senam, keindahan. Yang kedua yang fight, yang tarung. Dan tarung juga ada yang jaraknya jauh tentu dengan peralatan, dan jarak pendek. Nah, jarak pendek antara lain alirannya namanya Wing Chun. Wing Chun itu Ip Man, jadi bagaimana bertempur jarak pendek. Nah, tentu kita harus menguasai, dan di samping itu juga latihan pernapasan. Karena kalau yang namanya latihan pernapasan itu tidak kenal umur. Berapapun masih bisa terus latihan. Tetapi sesuatu yang fisikal kan tentu berbeda. Baiknya latihan pernapasan ini membuat kita menjadi lebih tenang kah Pak? Ya, bisa mengukur napas. Oke. Jadi kalau lari maraton, napasnya juga diukur. Jadi selalu bugar ya Pak ya? Iya, iya. Kemudian Bapak juga dikenal sebagai penulis yang produktif sekali nih Pak. Apakah akan ada buku lain yang Bapak tulis dan diterbitkan dalam waktu dekat? Ya, kemarin kita sudah luncurkan buku mengenai pembiayaan UMKM. Dan sekarang pembiayaan UMKM ini dibahas di berbagai perguruan tinggi, utamanya untuk kebijakan terkait dengan kredit usaha rakyat. Jadi sosialisasi KUR ini penting, karena tidak semua kaum cendekiawan, kaum kampus, dosen, mahasiswa paham mengenai pembiayaan KUR. Padahal KUR itu menjadi penting karena pemerintah hadir dalam bentuk pembiayaan. Apapun bisnisnya, mau kecil
Karena itu kan kur dari 0 sampai dengan 500 juta. Ada yang super mikro di bawah 10 juta dan bunganya ditanggung pemerintah, bunga rendah. Bahkan ada yang tanpa agunan sampai 100 juta. Dan ini bisa digunakan juga oleh pekerja migran. Jadi pekerja migran kan biasanya untuk keluar negeri, kemudian untuk mengurus perizinan mereka butuh uang dan uangnya akhirnya mereka ambil dari calo. Sehingga tentu penghasilannya nanti dikunci dan berbagai ikatan yang lain. Padahal kalau pemerintah siapkan kredit untuk pekerja migran tidak ada jaminan dan biayanya ataupun kredit bunganya hanya 6%. Oh, begitu. Ya. Itu juga mungkin yang menginspirasi Bapak untuk menulis buku ini ya, Pak? Ya tentu ini sosialisasi penting karena mereka bisa mendapatkan referensi. Waduh, luar biasa sekali sahabat Liputan 6 perbincangan kita bersama dengan Bapak Airlangga Hartarto ya Pak. Bapak, Ya. terima kasih banyak Terima kasih, sudah berbincang bersama Mbak dengan Ratu. saya. Ya. Dan pastinya juga kami mendoakan yang terbaik untuk Bapak Amin, selalu. amin. Itu dia sahabat Liputan 6 perbincangan seru kita bersama dengan Bapak Airlangga Hartarto. Nantikan lagi bincang Liputan 6 berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.